Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 0487191189. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan hasil praktikum tugas 2 saya untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Untuk tugas 2 ya. Oke. Jadi saya sudah menginstal library yang disebutkan dalam soal. Saya langsung saja include library-nya satu persatu ya. Library kita ketik di sini. Kita include ggplot-nya. Lalu kita include juga dplyr. Oke, ini ada warning saja. Mungkin ada yang di mask ya. Lalu kita include library broom juga. Lalu kita include yang terakhir ggpubbr. Nah, kemudian kita membaca file data pendapatan CSV-nya, lalu kita kalikan dengan 10.000. Ya, jadi anggaplah misalnya datanya ini ditaruh di sini. Read CSV. Filenya ada di D, berarti seperti ini pathnya. Garis miringnya ke depan ya, bukan ke belakang seperti Windows, tapi ini harus ke belakang. Seperti ini garis miringnya. Data underscore pendapatan CSV. Enter. Lalu ini masuk ke sini, global environment-nya. Lalu kita kalikan data pendapatan sama dengan atau assign juga bisa ya. Assign yang seperti pakai panah atau pakai sama dengan bisa. Untuk R yang versi lebih baru. Dikali 10.000. Oke. Ketika kita buka akan berubah ini dikali 10.000 ini. Baik ya. Nah, kemudian huruf A ya. Cek apakah variabel terikat terdistribusi normal atau tidak dan interpretasinya seperti apa. Nah, berarti kita perlu ggplot. Kita plot datanya. AS X sama dengan kebahagiaan tambah geom histogram oke. Lalu labs title distribusi kebahagiaan X sama dengan kebahagiaan Y sama dengan frekuensi. Oke. Kita enter, akan muncul plotnya. Berikut adalah distribusi kebahagiaan ya. Nah, kita interpretasi bahwa histogram ini menunjukkan bentuk yang mendekati distribusi normal dengan puncak pada rentang nilai 3 sampai 4 sekitar sini ya. Rentang puncaknya di situ. Nah,
Datanya itu tersebar ya simetris lah di sekitar pusat, meskipun terdapat sedikit kecenderungan ke kanan. Nah, ditunjukkan oke ya di sini. Nah, informasi uniknya dari histogram ini adalah frekuensi tertinggi berada pada nilai kebahagiaan antara 3 dengan 4,5 ya. Yang dapat diartikan bahwa sebagian besar individu ini merasakan tingkat kebahagiaan yang relatif positif ya. Terdapat outlier sedikit di sebelah kanan, namun ya yang menunjukkan bahwa sebagian kecil ini memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi di atas 6, tapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, tidak terlihat sih nilai ekstrim di kiri, dan ini adalah fenomena yang jarang terjadi. Oke, lalu kita lanjut ke bagian B ya. Cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear dan interpretasinya bagaimana. Oke, kita langsung ke ggplot lagi. Data. Nice. X ini adalah pendapatan. Yes, sama dengan kebahagiaan. Oke, lanjut. Geom point. Color. X-nya adalah pendapatan dan Y-nya adalah kebahagiaan. Oke, kita coba muncul nggak? Oke, scatter plotnya seperti ini ya. Nah, kita interpretasikan bahwa grafik ini menampilkan sebaran titik-titik data yang mempresentasikan hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Ya. Nah, scatter plot ini menunjukkan pola naik yang cukup jelas bahwa terdapat hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatannya, maka semakin tinggi pula kebahagiaan, walaupun dengan sedikit penyebaran ya. Ada kecenderungan seperti itu ya. Nah, tapi ya ada faktor lain juga yang mungkin menunjukkan apa namanya. Ada faktor lain yang mempengaruhi kebahagiaan selain pendapatan juga, karena kan ini tidak semuanya berbanding lurus gitu kan. Ada variasi-variasi sedikit begitu. Oke. Lalu kita lanjut ke bagian C ya. Kita lakukan regresi linear sederhana dan penjelasannya ya. Kita namakan dengan model linear model ini kebahagiaan. Pendapatan data. Oke. Lalu kita model. Oke. Nah, ini adalah hasil perintahnya ya. Oke. Nah, model regresi yang terbentuk seperti ini ya. Dari hasil ini, artinya setiap kenaikan satu satuan pendapatan diprediksi akan meningkatkan kebahagiaan sebesar sekian poin ya, 0,007124 poin. Nah, gitu ya.
Jadi ada kenaikan dan kecenderungannya. Kesimpulannya, ya hasil regresi ini mendukung bahwa terdapat hubungan linear dan kuat dan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Model regresi ini dapat digunakan untuk sebagai dasar awal untuk memprediksi tingkat kebahagiaan berdasarkan tingkat pendapatan. Ya, meskipun dalam analisis lebih lanjut bisa saja dimasukkan variabel tambahan ya, variabel tambahan lain untuk mendapatkan model yang lebih komprehensif. Nah, lanjut ke bagian D ya. Lalu kita cek homoskedastitas. Nah, dan interpretasinya. Nah, kita langsung aja plot dari hasil linear model tadi ya. Nah, kita lihat residual dan fitted-nya. Nah, berdasarkan pola sebaran yang acak dan merata ini, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas itu terpenuhi. Artinya, varians dari residual tidak berubah secara sistematis seiring perubahan nilai prediksi. Dengan kata lain, pada grafik residual versus fitted, titik-titik tersebar acak tanpa pola yang jelas menunjukkan homoskedastisitas varian residual konstan. Oke. Oke, lanjut kita bagian E ya, yang terakhir ya. Oke. Kita visualisasi hasil regresi ya. Jadi kita ada beberapa syarat ya, yakni plot data point pada grafik, lalu tambahkan garis linear, tambah persamaan untuk garis linear, dan beri judul yang sesuai untuk sumbu X dan sumbu Y. Oke. Kita plot lagi. Oke, sedang diproses dan ini hasilnya regresi linear pendapatan dan kebahagiaan, berikut rumus-rumusnya dan XY-nya dan judul-judulnya. Oke, baiklah. Saya pikir sudah cukup ya, terpenuhi dari bagian A sampai E.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.